teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas produk lebah atau trigona selain madu. Karena ternyata potensi dari lebah atau khususnya trigona ini sangat luar biasa. Jadi untuk lebah sendiri produk yang paling murah itu sebetulnya adalah madu. Ada produk lain yang sangat potensi yaitu propolis, kemudian pollen dan royal jelly. Khusus untuk trigona itu royal jelly itu tidak susah untuk dipanen, mungkin boleh dibilang tidak bisa. Karena trigonanya itu menyimpan royal jelly-nya itu di telur bersamaan dengan telur untuk pakan larva lebah. Jadi tidak bisa panen. Berbeda dengan Apis mellifera, dengan metode tertentu bisa dipanen. Nah, jadi ini sangat berpotensi sekali ya. Ini juga belum banyak digarap, terutama bagi kalangan peternak trigona. Padahal sebetulnya propolis pada trigona itu sangat banyak. Dan salah satu yang terbagus untuk propolisnya. Sayangnya kebanyakan penelitian tentang propolis itu ada di luar negeri, terutama Brasil maupun Taiwan. Australia itu sangat banyak penelitian tentang propolis dan teknik-teknik untuk mengekstraksinya. Kalau di Indonesia itu ada itu di IPB. Jika teman-teman ada link, mungkin bisa ke sana untuk pengolahan propolis agar bisa istilahnya dimakan atau bisa masuk food grade ya, jadi masuk standar untuk makanan ya, untuk diolahnya. Karena kalau pengolahan secara gampang itu bisa dengan alkohol 90%, tapi tentunya untuk Indonesia itu tidak masuk food grade. Jadi tidak masuk standar makanan karena mengandung alkohol. Nah, setelah saya baca-baca ini ada hal yang sangat menarik, terutama di Brasil. Itu penelitian tentang propolis. Ternyata propolis itu ada 3 macam, yaitu propolis hijau, propolis merah, dan propolis biasa yang seperti kita lihat di trigona yang rata-rata abu-abu atau kehitam-hitaman. Itu propolis merah dan hijau itu termasuk propolis yang mahal. Jadi kalau saya baca itu hijau itu lebih mahal daripada merah. Dan yang paling murah itu yang abu-abu atau yang biasa. Kalau teman-teman lihat di pasaran itu hanya 10 mili aja harganya sudah ratusan ribu. Untuk Brazilian Red Propolis maupun untuk Green Propolis. Itu yang asli ya, bukan yang palsu atau yang buatan atau KW. Setelah saya baca-baca, ternyata sebetulnya di Indonesia pun sangat potensi untuk propolis hijau maupun merah. Karena di Indonesia ini ada tanaman yang menghasilkan propolis hijau maupun merah. Sementara kalau di Brasil itu, untuk propolis hijau dia menggunakan tanaman Bacarius ya. Tanamannya Baccharis, jadi saya sendiri asing dengan namanya. Tapi untuk di Indonesia, itu kita bisa menggunakan Macaranga thanarium. Ini di Indonesia banyak, terutama di pedesaan pun sebetulnya banyak, cuman kita nggak sadar. Macaranga thanarium. Nah, Macaranga thanarium itu pun ternyata digunakan oleh Taiwan untuk mengolah propolis hijau. Jadi untuk mendapatkan propolis hijau, Taiwan menggunakan ini. Indonesia saya kira belum ada perkembangan ke sana. Jadi Indonesia pun kita sebetulnya punya tanaman itu ya, Macaranga thanarium itu sangat familiar di pedesaan, saya sering lihat juga, itu sangat bagus. Mungkin teman-teman bisa mengembangkannya ya. Nah, kemudian untuk propolis merah di Indonesia pun ada. Jadi dari getah yang merah ya, jadi tanaman kayu itu tanamannya menghasilkan resin berwarna merah. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya, Mas Haji, dia bahas, katanya
tanaman angsana atau sono kembang, itu getahnya pun merah. Setelah saya buka di web pun, saya searching di googling, resin dari angsana itu merah. Jadi ini bisa sebagai sumber propolis merah, saya pikir. Kemudian ada lagi pohon pala. Jadi memang saya sengaja mengembangkan pala di kebun saya, walaupun nggak begitu luas, tapi saya nanam pala lumayan. Dengan harapan saya pala tersebut bisa menghasilkan buah yang bisa saya panen, bunganya bisa sebagai sumber pakan bagi lebah atau kelanjang saya. Kemudian resin dari pala itu pun saya baca-baca itu warnanya pun merah. Jadi ini bisa menjadi propolis warna merah. Walaupun di Indonesia untuk pangsa pasar propolis masih sangat terbatas karena keterbatasan teknologi. Jadi lebih banyak permintaan madunya. Tapi siapa tahu ke depannya mungkin dengan banyaknya peminat lebah, mungkin 5 atau 10 tahun kemudian kita bisa mengembangkan propolis dengan lebih baik. Apalagi ternyata di vegetasi kita itu banyak sekali yang menghasilkan propolis yang sangat bermutu, yaitu Makarangga, ya saya bilang itu untuk propolis terbaik, yaitu propolis warna hijau, yaitu Makarangga thanarium. Itu sangat familiar di Indonesia, teman-teman bisa googling Makarangga thanarium. Kemudian ada pohon angsana yang berwarna merah resinnya, kemudian ada pohon pala juga berwarna merah. Itu sebenarnya ada juga pohon kayu merah juga. Itu saya kira sangat potensi bagi kita untuk mengembangkan resin di Indonesia. Apalagi trigona itu sangat terkenal, dia sangat produktif untuk menghasilkan resin dibandingkan dengan Apis mellifera atau serana. Nah, untuk propolis itu istilahnya bagi trigona, nah teman-teman, jadi ternyata di Indonesia pun sangat potensi untuk istilahnya untuk vegetasi yang menghasilkan tanaman propolis berwarna hijau. Jadi seperti kita mungkin nggak punya tanaman seperti Brasil yaitu bakaris, tapi ternyata di Indonesia ada substitusinya yaitu tanaman Makarangga thanarium. Kalau bahasa Indonesia namanya mara, tanaman mara. Saya lihat di Wikipedia. Dan untuk negara Taiwan sendiri pun untuk propolis warna hijau itu berasal dari Makarangga thanarium. Jadi untuk bentuknya teman-teman bisa lihat di googling ya, Makarangga thanarium. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Jadi ini salah satu saya baca, salah satunya adalah penghasil propolis yang terbaik. Jadi ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Ternyata tanaman yang sangat familiar atau yang mungkin kita tidak kenal, kita tidak tahu namanya, yang banyak tumbuh di pedesaan itu sebagai penghasil propolis yang terbaik. Saya kemarin juga main di sekitar perumahan saya, ternyata saya melihat tanaman Makarangga thanarium. Cuman tidak saya ambil karena pohonnya besar. Juga saya nggak begitu suka jadi untuk ditanam di halaman saya, jadi saya biarkan di situ. Kemudian untuk propolis warna merah, Indonesia itu sangat banyak sebagai tanaman substitusinya. Jadi kita tidak perlu meniru Brasil. Di Indonesia sendiri banyak tanaman memiliki resin merah. Salah satunya adalah pala. Nah, saya sendiri untuk menanam di kebun, saya kemarin baru nanam, bulan-bulan kemarin. Tujuannya memang saya di samping mendapatkan madu dari trigona, saya bisa panen buah pala. Dan yang saya sangat suka adalah saya baca-baca itu resin dari pala pun berwarna merah. Jadi harapan saya nanti saya bisa mendapatkan propolis warna merah.
Walaupun untuk prospek propolis di Indonesia ini untuk pengolahannya masih sangat minim. Kalau di sini baru ITB yang bisa mungkin. Bukan ITB, tapi IPB. Ada teman saya yang di Purwokerto, dia kerjasama dengan dokter IPB untuk pengolahan propolis. Dia ngumpulin propolis, kemudian diserahkan ke IPB, IPB diolah, kemudian dipasarkan ke industri. Walaupun istilahnya untuk serapannya masih lebih bagus madu, tapi saya pikir kedepannya sangat bagus kalau kita persiapkan dari sekarang. Siapa tahu 5-10 tahun ke depan teknologi kita sudah sangat bagus. Nah, untuk selain dari tanaman pala ada tanaman pohon angsana. Nah, pohon angsana ini getahnya pun berwarna merah. Itu untuk di sini biasa dipanggil sono kembang. Jadi ini sangat bagus sekali untuk pohon angsana. Tapi sayang di Indonesia sendiri belum ada penelitian tentang propolis warna merah maupun warna hijau dan vegetasi yang mendukung. Jadi ini hanya masih sekedar perkiraan saya. Yang merah ya, yang pohon pala dan pohon angsana atau sono kembang. Untuk pohon angsana sendiri saya juga dapat informasinya dari Mas Aji waktu kemarin dia main ke tempat saya untuk tukar pikiran tentang lebah trigona. Dia cerita pohon angsana pun getahnya berwarna merah. Kemudian saya searching, ternyata memang benar katanya angsana menghasilkan resin merah. Jadi ini bisa potensi, sepatu bisa diteliti oleh teman-teman atau untuk Indonesia bisa lebih dikembangkan lagi untuk penelitian ini. Kalau yang propolis hijau atau Macaranga thanarium itu penelitiannya sudah banyak, tapi dari luar negeri juga penelitiannya, terutama dari Taiwan. Jadi sumber propolis hijau itu untuk Taiwan itu dari pohon Macaranga thanarium. Kemudian dalam proses saya mencari informasi tentang propolis merah dan hijau, ternyata ada satu lagi yang sangat unik, yaitu tentang propolis yang manis. Bukan propolis manis, tapi getah atau resin yang manis. Jadi getah manis ini mengandung istilahnya sukrosa, atau bahkan untuk di luar negeri ini digunakan sebagai bahan sirup. Pohon itu namanya maple. Jadi saya lihat itu ternyata pohon maple itu menghasilkan resin yang manis, hingga lebah pun mengerumuni pohon maple tersebut. Untuk ngambil resinnya mungkin diambil sebagai sumber nektar selain dari bunga maple juga. Cuman sayangnya ketika saya baca informasi lain, ternyata untuk di Indonesia kurang begitu cocok. Jadi pohon maple ini tidak jadi saya kembangkan. Jadi di Indonesia itu paling umur maple itu 5 tahun kemudian sudah mati. Karena iklimnya nggak cocok. Padahal saya pikir pohon maple ini bisa sebagai sumber nektar ya, resinnya bisa sebagai sumber nektar, jadi mungkin bisa unik ya. Ternyata pohonnya tidak bagus, harganya pun mahal. Tapi teman-teman bisa lihat di Tokopedia, itu ada yang jual murah maple, Tokopedia atau Bukalapak. Itu red maple, tapi itu sebenarnya bukan maple. Ada yang bilang itu karena banyak yang komplain itu ternyata bukan maple. Jadi teman-teman hati-hati kalau beli pohon maple. Karena di toko online ternyata pohon maple yang ditawarkan bukan maple, terutama yang harganya murah. Karena harganya masih relatif mahal. Lebih mahal daripada dombea. Nah, itu teman-teman, ini produk selain madu dan mungkin keunikannya di Indonesia ya. Jadi ada keunikan dari masing-masing vegetasi. Ini kita bisa ambil kesimpulan ternyata di Indonesia itu masih sangat potensi untuk vegetasi yang bisa kita kembangkan.
Jadi kita bisa sebagai ciri khas kita atau sebagai keunikan dari peternak trigona, mungkin trigona yang lainnya vegetasinya itu saja, kita bisa istilahnya bervariasi untuk jenis-jenis vegetasi. Seperti tadi Macaranga thanarium sebagai propolis hijau, mungkin kita senang lihatnya propolisnya warnanya hijau. Kemudian pala maupun pohon angsana yang propolisnya warnanya merah. Ada lagi sebetulnya untuk di Indonesia itu pohon kayu merah ya, itu resinnya juga merah saya lihat. Saya lihat di web, cuman saya nggak begitu perhatikan kan, mungkin karena masih jarang, jadi saya lebih fokuskan ke angsana atau sono kembang dan pala. Nah demikian teman-teman hasil sharing saya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan untuk jenis resin-resin yang unik di komen, mungkin ada tambahan atau mungkin ada koreksi, terutama untuk pala atau angsana itu bagaimana resinnya, karena saya sendiri belum melihat secara langsung. Jadi kalau ada tambahan kan bisa menambah wawasan kita. Pala, angsana, kemudian apakah ada di Indonesia ada lagi tanaman lain selain Macaranga thanarium sebagai penghasil propolis warna hijau, terutama yang produktif, misalnya tanaman buah yang menghasilkan resin hijau, jadi kita bisa dapat double panen, itu dapat buahnya, dapat resinnya, dapat madunya. Sebagai tambahan teman-teman, untuk jenis trigona yang sangat bagus untuk menghasilkan propolis itu adalah Thoracica. Thoracica itu untuk mutu propolisnya yang paling bagus karena rendemennya sangat tinggi. Jadi ketika diekstraksi antara malam atau lilin dengan propolisnya, itu perbandingannya propolisnya hasilnya termasuk tinggi dibandingkan dengan trigona jenis lain. Cuman Thoracica sendiri sangat manja. Jadi teman-teman bisa lihat di vlog saya sebelumnya tentang perbandingan dari karakter dari trigona itu, istilahnya apa? Thoracica itu seperti apa? Salah satunya itu Thoracica itu manja, termasuk pilih-pilih terhadap resin. Nah, sekian dulu teman-teman, mungkin bisa menjadikan inspirasi dan semoga ada tambahan dari teman-teman untuk di komen, terutama untuk vegetasi-vegetasi untuk yang propolis unik. Siapa tahu ada propolis warna lain selain merah dan hijau dan abu-abu ya. Kalau ada yang lain kan siapa tahu bisa jadi ciri khas di Indonesia. Sekian, terima kasih teman-teman.